Mari kita menundukkan kepala, mari kita berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk siang ini kami sangat diberkati dengan kesaksian-kesaksian yang menguatkan kami pada hari ini. Kami sungguh bersyukur kami boleh bersama-sama dengan seluruh umat-Mu memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Dan biarlah pada siang hari ini, ketika kami mendengarkan firman-Mu, dan khususnya nanti dalam perjamuan kudus, kami berdoa Tuhan yang menolong kami. Kami percaya hidup kami dalam kedaulatan Tuhan. Tidak ada waktu, hari kami tanpa dipelihara, tanpa ditolong oleh Tuhan. Dan Tuhan hadir di dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang maha hadir, omnipresent, dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan menolong kami pada siang ini untuk mendengarkan firman. Berbicaralah kepada kami, sehingga firman ini tertanam di dalam hati kami, berbuah 100 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, 30 kali lipat ganda. Berbicaralah kepada semua umat-Mu Tuhan. Biar kami boleh membuka hati kami mendengarkan firman. Kami percaya firman Allah tidak ada yang sia-sia. Firman Allah yang tidak ada yang berlalu dengan sia-sia. Firman-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu menciptakan. Firman-Mu adalah ya dan amin. Hati kami terbuka ya Tuhan. Urapi juga jaringan internet, jaringan Zoom, sehingga kami tidak ada gangguan apapun. Dan semua kami yang mendengar firman-Mu pada siang ini, semuanya diberkati, semuanya dikuatkan, dan kami semakin berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kesempatan ini, terima kasih untuk semua umat-Mu yang hadir. Terima kasih buat kesaksian yang sudah menguatkan kami. Hati kami terbuka ya Tuhan, berbicaralah. Kami sambut firman-Mu dengan bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Salam Bapak Ibu sekalian, saudara, senang sekali bisa ketemu pada siang hari ini. Bisa bertemu dengan semua saudara, dan sekali lagi terima kasih buat Pak Wayan, buat kesaksiannya yang sudah menguatkan kita. Bagaimana Tuhan memberikan hikmat kepada Pak Wayan, sehingga staf atau anggotanya bisa ikut swab dan terdeteksi mengenai COVID, dan melalui itu juga tidak sampai menimbulkan apa yang disebut dengan penularan. Juga terima kasih buat kesaksian kamu Esra yang sudah menguatkan kita semua. Bagaimana Esra tidak bersungut-sungut walaupun harus melakukan perjalanan cukup jauh, Bandung, Tasikmalaya, kemana itu ya. Itu saya kira juga pekerjaan yang tidak mudah. Tapi karena Roh Kudus ada dalam hati Esra sehingga tetap mengucap syukur senantiasa. Kiranya kesaksian yang sudah kita dengar tadi dari Pak Wayan maupun Esra menguatkan kita bahwa Tuhan hadir dimanapun kita berada, dan apapun yang kita kerjakan, semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Baik, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Kita akan lihat dari Matius pasal yang ke-12. Mari kita lihat dari Matius pasal yang ke-12. Kita akan lihat bersama-sama pada siang hari ini, dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Ya. Mari kita lihat dari Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Ya. Baik, saya akan membacakan buat kita, dan kita lihat bersama-sama pesan Tuhan kepada kita pada hari ini. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang ada dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkan tangannya. Maka pulihlah tangannya itu, dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang
Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Nah, Bapak Ibu sekalian saudara, hari ini saya membawa topik dengan judul Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Ya, jadi topik yang saya doakan, yang saya bagikan kepada saudara hari ini berbicara mengenai topik Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Saudara-saudara sekalian, begitu hebat pelayanan Tuhan Yesus ketika dia ada di bumi, ketika dia ada di dalam perjalanan, kemanapun dia melangkah, dia melakukan apa yang kita kenal dengan mujizat. Dia menyembuhkan orang yang buta, dia menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, bahkan dia membangkitkan orang yang mati. Nah, di dalam bacaan kita pada siang hari ini, di dalam Matius pasal 12, kita melihat ada seorang yang kita lihat tadi di dalam ayat yang ke-10 berbicara, di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Ya, jadi kalau silahkan bisa di slide berikutnya. Di slide berikutnya dikatakan di dalam ayat yang ke-10, di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Ini yang kita kenal disebut dengan dead hand. Saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi kalau tangan tidak berfungsi? Di slide berikutnya, coba kita lihat. Ya. Apa yang terjadi kalau tangan tidak berfungsi? Maka kita bisa melihat secara garis besar, seluruh aktivitas akan terganggu. Saudara mungkin berkata, saya ada teman tangannya nggak berfungsi tapi berhasil. Mungkin ada yang mengatakan, ada juga yang tidak punya tangan juga berhasil. Tapi hari ini saya mau mengatakan, orang ini yang tercatat di dalam Matius pasal 12 ini, sebelumnya dia itu tangannya sehat. Ya, kalau saudara sejak lahir tidak punya tangan tentu berbeda dengan kasus ini. Jadi mari kita lihat topik di dalam pasal 12 ini kasus per kasus. Jadi kita bisa membayangkan dead hand, tangannya tidak berfungsi. Dan apa yang terjadi? Seluruh aktivitas menjadi terganggu. Kata tangan di sini berbicara mengenai aktivitas. Kata tangan di sini bicara mengenai pelayanan. Kata tangan di sini berbicara mengenai pekerjaan. Hari ini saya percaya di antara kita tidak ada yang tangannya mati, tidak ada yang tangannya mati, tidak ada tangannya yang tidak berfungsi. Coba kita angkat dulu tangan kita semua. Yo. Nah, tangan kita semua sehat. Tangan kita bisa berfungsi. Tapi kalau kita baca dalam kitab suci, orang ini tangannya tidak berfungsi. Saudara-saudara sekalian, tangan juga berbicara mengenai iman kita. Tangan juga berbicara mengenai perjalanan rohani kita. Berapa banyak orang-orang di sekitar kita yang mengalami iman yang mulai redup, iman yang mulai nyaris mati, iman yang tidak lagi berfungsi, iman yang tidak lagi melihat keajaiban mujizat dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dalam peristiwa ini, kita bisa melihat orang-orang Farisi ingin mencobai Tuhan. Apakah bisa menyembuhkan orang pada hari Sabat? Kalau kita membaca tadi, kita bisa melihat dan menelusuri bagaimana orang Farisi ini menguji Tuhan. Padahal kita tahu bersama-sama, Tuhan adalah penguasa langit dan bumi. Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan kita bisa melihat Tuhan Yesus mengatakan, kalau ada domba, kalau ada satu domba yang jatuh, tidakkah kamu menolongnya? Saudara-saudara sekalian, kerap kali aturan-aturan, kerap kali peraturan-peraturan membuat relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan menjadi terganggu. Banyak orang mengatakan kepada kita, kalau kamu tidak berdoa 3 jam sehari, doamu tidak didengar Tuhan. Ada orang berkata, kalau kamu tidak membaca Alkitab 10 pasal per hari, maka kamu tidak didengar doanya oleh Tuhan. Itu adalah aturan-aturan manusia. Aturan-aturan manusia tidak sama dengan aturan Tuhan. Dan Tuhan melihat jauh ke dalam. Bukan dia lihat fisiknya, tapi jauh ke dalam batin. Dan mari kita lihat pada slide berikutnya, ayat yang ke-13 kita lihat. Waktu Yesus melihat itu, dia tidak terpengaruh dengan orang Farisi. Dia tidak terpengaruh dengan aturan-aturan di sekelilingnya. Dan kita melihat, lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkan tanganmu. Hari ini saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian,
hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan personal. Sekali lagi saya ulang, hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan personal. Bukan apa kata orang tentang diri saya, tentang diriku, tapi apa kata Tuhan. Kalau ada di antara saudara hari ini mungkin sering dikritik, kamu kurang A, kurang B, kurang C, kamu kurang berdoa, kamu kurang berlutut, semua macam-macam. Hari ini saya mau beritahu kepada saudara, hubungan kita adalah personal dengan Tuhan. Tuhan tidak dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Tuhan tidak dipengaruhi oleh orang Farisi. Dan kata Tuhan Yesus di ayat 13, lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Saudara-saudara sekalian, kata ulurkanlah tanganmu, ini bicara mengenai perintah. Ini bicara mengenai ketaatan. Ini bicara mengenai tindakan iman. Mari kita lihat di slide berikutnya. Nah, dikatakan di situ, ulurkanlah tanganmu, angkatlah tanganmu. Dalam bahasa lain, kedangkanlah tanganmu. Dalam King James Version, thine hand. Dalam New English Translation disebut stretch out your hand. Kata ulurkanlah tanganmu, kata angkatlah tanganmu, ini berbicara juga tentang sikap menyerah kepada Tuhan. Bahwa kita tidak mampu berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Mari kita lihat di slide berikutnya. Nah, kalau kita perhatikan dalam Keluaran pasal 17, mari kita lihat sebentar. Saya minta tolong Esra yang membaca buat kita, Esra. Keluaran pasal 17 ayat 10 sampai 11. Silakan. 17 ayat 10 sampai 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Oke, lanjut. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek, tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Terima kasih, Ezra. Mari kita kembali ke konteks ayat tadi. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, ulurkanlah tanganmu. Mungkin bisa saja orang yang tangannya mati ini, atau yang tangan sebelahnya mati ini, mungkin dia bisa saja ngomong, kok saya disuruh ngangkat tangan, udah jelas tangan saya mati. Mungkin bisa saja dia berkata, kok saya disuruh ngangkat tangan, udah tahu tangan saya ini mati. Sudah tahu tangan saya ini lumpuh. Sudah tahu tangan saya ini tidak berfungsi, kok saya disuruh angkat tangan? Sesudah sekalian, berapa banyak barangkali kita berkata dalam hati kita, tidak mungkin. Itulah sebabnya pada siang hari ini saya mau mengatakan kepada seluruh jemaat, jangan katakan tidak mungkin kepada Tuhan. Sekali lagi saya ulang, jangan pernah katakan kepada Tuhan tidak mungkin. Bagi Tuhan semuanya mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan segalanya mungkin. Kita tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Karena dialah Allah pencipta langit dan bumi. Saudara-saudara sekalian, ketika dia mengatakan ulurkanlah tanganmu, angkatlah tanganmu, kedangkanlah tanganmu. Saudara-saudara sekalian, tidak ada catatan dalam Alkitab dia bersungut-sungut. Tidak ada catatan dalam Alkitab dia menggerutu. Tidak ada catatan dalam Alkitab dia marah kepada Yesus. Tapi hari ini saya mau mengatakan berapa banyak kita suka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Ya, apalagi dengan situasi seperti COVID, seperti sekarang ini, banyak orang yang bersungut-sungut. Banyak orang berkata, kapan Tuhan menolong saya? Kenapa kondisi saya seperti ini? Kapan Tuhan menjawab doa saya? Saudara-saudara sekalian, saya berada di Provinsi Bali. Teman-teman saya banyak yang bekerja di hotel. Teman-teman saya banyak yang tadinya F&B manager. Yang tetap bersyukur. Nah, saudara-saudara sekalian, bahkan banyak mereka yang dirumahkan yang kehilangan penghasilan. Tapi banyak saya lihat anak-anak Tuhan tetap bisa kuat. Kenapa?
Karena mereka mengangkat tangan mereka kepada Tuhan. Tanda mereka menyerah kepada Tuhan. Kalau kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan. Tapi kalau kita turun tangan, maka Tuhan angkat tangan. Artinya, kalau kita menyerah kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan menolong kita. Di tengah-tengah situasi yang seperti sekarang, di tengah-tengah COVID seperti ini, marilah kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Itu pertanda marilah kita menyerah kepada Tuhan. Dan tadi waktu kita baca di dalam Keluaran pasal 17 ayat 10 sampai 11, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Berapa banyak tantangan yang ada di depan kita. Ada Amalek, ada persoalan, ada tantangan. Mungkin ada di antara kita yang kesulitan keuangan. Mungkin ada yang di antara kita kesulitan akan anaknya mau kuliah tahun ini. Ada mungkin kesulitan mengenai rumah dan lain sebagainya. Bahkan ada di antara kita yang sakit. Hari ini firman Tuhan berkata, angkatlah tanganmu. Angkatlah tanganmu, ulurkanlah tanganmu, kedangkanlah tanganmu. Dan kita bisa melihat, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat dalam slide berikutnya, ayat yang ke-13. Apa kata Tuhan? Dan ia mengulurkan tangannya. Dalam terjemahan lain berkata, dan ia mengangkat tangannya. Apa yang terjadi ketika dia mengulurkan tangannya? Apa yang terjadi ketika dia mengangkat tangannya? Firman Tuhan berkata, maka pulihlah tangannya. Maka pulihlah tangannya. Ketika kita mengangkat tangan kita, ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita meredahkan hati kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, maka kita lihat, maka pulihlah tangannya. Pulihlah tangannya, artinya mengalami proses kesembuhan. Mungkin hari ini saudara berkata, kok belum pulih? Saya mau beritahu kepada Tuhan, kepada saudara, lambat atau cepat, ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, maka kita akan melihat proses kesembuhan, proses mujizat, proses yang ajaib kita lihat dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya jangan pernah mengeluh di hadapan Tuhan. Jangan pernah menggerutu kepada Tuhan. Dan jangan pernah marah-marahin Tuhan. Dan jangan mengatakan Tuhan salah. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan adalah Allah yang ajaib. Dia yang sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Itulah sebabnya dalam ayat 13 kita baca, dan ia mengulurkan tangannya, ia mengangkat tangannya, ia mengedangkan tangannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat. Siapa di antara saudara yang mau sehat imannya? Angkat tangan. Siapa yang mau menjadi sehat ekonominya? Angkat tangan. Siapa yang mau mengalami mujizat dari Tuhan? Angkat tangan. Saudara-saudara sekalian, hari ini mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sebagai bentuk kita menyerah kepada Tuhan. Mari kita membangun mezbah doa kita. Mari kita membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita merenungkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Saya selalu teringat firman Tuhan yang saya ucapkan, Mazmur 103. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai segenap batinku. Ingatlah akan segala kebaikannya. Hari ini saudara-saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita lihat slide berikutnya. Ya, kesimpulannya, saudara-saudara sekalian, perintah Tuhan, instruksi Tuhan, jangan pernah dibantah. Firman Tuhan jangan pernah dibantah. Apa yang dikatakan Tuhan adalah ya dan amin. Apa yang dikatakan Tuhan adalah perintah atau instruksi. Jangan pernah menolaknya. Itulah sebabnya pada hari ini, siang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita melangkah dengan iman. Mari kita melangkah dengan ketaatan. Mari kita melangkah dengan kerendahan hati dan penyerahan kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah, Tuhan tidak pernah membuang kita. Percayalah bahwa Tuhan penuh dengan belas kasihan. Percayalah bahwa Dia tersalib di Golgota karena Dia mengasihi kita. Dia sudah berkata ketika di Golgota, Eloi, Eloi lama sabatani. Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Dia ditinggalkan karena dosa-dosa kita. Tapi Tuhan juga berkata, selesai. Sudah selesai. Dosa-dosa kita ditanggung oleh Kristus. Penyakit kita ditanggung oleh Kristus. Segala pergumulan kita sudah ditanggung di Golgota.
kita, siapapun di antara kita memberkati usaha, memberkati keluarga, menyembuhkan segala penyakit. Yesus penuh dengan belas kasihan. Mungkin ada di antara kami yang mengalami Tuhan kematian iman. Mungkin ada di antara kami yang mengalami kematian pekerjaan. Mungkin ada di antara kami yang mengalami kesulitan. Bahkan ada di antara kami yang tidak lagi dapat melakukan aktivitas. Kami di dalam ketidakberdayaan. Hari ini firman-Mu berkata, angkatlah tanganmu, angkatlah hatimu, angkatlah tanganmu. Berbicara bagaimana kami menyerah kepada Tuhan. Ketika kami boleh melihat bagaimana Musa mengangkat tangannya, maka mereka menang. Dan ketika mereka turun tangan, maka Amalek yang menang. Hari ini kami mau semua kami menjadi pemenang. Bukan karena kami kuat, tapi karena Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua umat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Yang sakit kami berdoa di dalam nama Yesus, mengalami kesembuhan. Mereka mengalami pergumulan keluarga, kami berdoa di dalam nama Yesus, ada jalan keluar. Mereka mengalami pergumulan ekonomi, pergumulan-pergumulan yang itu mengasihi kami. Dan kasih Engkau itu telah Kau buktikan menggantikan dosa. Kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Kami percaya tangan-Mu yang berkuasa menuntun membimbing kami, dan kami melihat masa depan kami cerah bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Silakan Pak, atau langsung perjamuan kudus, atau ada pengumuman dulu? Ya, langsung perjamuan aja Pak Jasa. Oke, baik. Saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita pegang roti di tangan kita. Ya, oke. Mari kita lihat sebentar apa dikatakan oleh firman Tuhan tentang perjamuan kudus. Mari kita pegang semua roti yang ada di tangan kita. Boleh kita angkat sebentar. Oke. Saudara-saudara sekalian, perjamuan kudus yang kita lakukan pada siang hari ini adalah bentuk kita bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap sungguh-sungguh. Mari kita koreksi hati kita. Kalau ada di antara kita yang belum memaafkan orang lain, mari kita berdoa untuk melepaskan pengampunan. Kalau ada di antara saudara yang sakit pada siang hari ini, kita berdoa, kita percaya Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara. Dan kalau ada di antara saudara yang bergumul, hari ini Tuhan memberikan kemenangan dan kebebasan. Saya akan membacakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara sekalian, tubuh Kristus dihancurkan karena dosa-dosa kita. Dan dia sudah memberikan hidupnya kepada kita, supaya kita
mengalami kemenangan, kebebasan, dan kita mengalami kemenangan menjadi anak-anak Allah. Mari kita makan roti ini dengan iman, kita terima roti ini sebagai lambang bahwa Kristus telah menebus kita dengan darahnya yang kudus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur ini di atas kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara sekalian, darah Kristus tertumpah untuk kita. Dan melalui darahnya kita diselamatkan dan disembuhkan. Mari kita minum dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk siang hari ini dalam acara perjamuan kudus yang spesial ini. Kami kembali diingatkan betapa Tuhan begitu mengasihi kami. Betapa Tuhan begitu mencintai kami. Dan oleh karena bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk perjamuan kudus ini. Kami berterima kasih untuk kasih-Mu. Kami percaya sebagaimana Engkau mengasihi orang yang tangannya mati itu. Kami percaya juga Engkau mengasihi kami. Kasih yang Kau berikan 2000 tahun yang lalu. Sampai hari ini tidak berubah. Engkau juga mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Untuk kesempatan kami boleh melakukan perjamuan kudus ini. Kami sungguh-sungguh bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Pak. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di mana hari ini kita boleh terima berkat Tuhan, boleh dengar firman Tuhan, dan kita boleh terima perjamuan kudus. Ya, berkat